Jadi basically sesingkat itu. Dan si orang-orang di kapal laut itu tetap mikir kayak, waduh ini apa jangan-jangan Jerman ya? Ya normalnya gitu. Mikirnya That's gitu. not German. That's not German. That's definitely itu outer space sih, extraterrestrial. Bentuknya. The UFO yang minggat itu nggak meneliti luar bumi kita, inside our Earth. Baru kerasa gue. Yang Flea yang 2 biji terbang itu meneliti inside bumi kita, bukan surface. Mau apa ya? Pantesan gak ada awak. Mau niatnya apa ya? Mungkin aku bisa salah ya, tapi aku ngerasa kok kayak iniin dari jauh ya, kayak dikendalin dari jauh gitu. Dan gak lain-lain lagi ya dari Antartika itu sendiri. Oh shit. Gue ngelihat lagi piramid yang, aduh, gue gak mau ngeliat itu. Piramid yang itu kan, yang kemarin kan. Iya, please I don't want to see that. Jangan-jangan di sana lagi pengendaliannya. Kesannya kayak ini tuh UFO berresonansi dengan ujung tumpeng piramid itu loh, piramid yang di Antartika itu, di Alaska itu. Gue langsung dapet abstrak banyak banget arwah, dan beberapa arwah itu arwah yang dibuang. Arwah yang dibuang itu maksudnya tadinya manusia hasil eksperimen. Nah, gue nggak tahu hasil eksperimen sosial, hasil eksperimen laboratorium, genetika atau sains, gue nggak tahu. Jadi ada alien gitu, ukurannya besar banget. Ada cewek manusia telanjang lagi, terus kayak disuruh kelamin si alien, disuruh masuk ke mulutnya cewek itu. Aku udah bingung Kak, aku udah bingung kenapa visionnya kayak gini. Tapi itu yang Legend kasih kayak gitu. Oke, sip. Kayaknya kita udah siap. Bro Will, lu perlu foto atau apa? Nggak perlu ya? Nggak, cuma I hope gue masih bisa memberikan good content ya buat siapa the clients. My energy at 70% ini. Nggak apa-apa, masih 70% masih besar. Nanti tinggal habisin aja. Sinian deh, sinian tepar. Sinian. Oke guys, kita doa dulu yuk sebelum kita buat ATI-nya. Semoga kita diberikan perlindungan. Bro Will, silakan untuk memimpin doa dan langsung ATI. Let's go. Silakan Bro Will. Oke, sorry the client semuanya, kita mulai lagi. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu aku berlindung. Kami berlindung, kami berserah. Dan sekarang kami berangkat untuk mencari informasi. Terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Siap Jess? Kamu ikutin energi aku ya. Kita ke memori ketika UFO-nya puff gitu. In 3, 2, 1. Kok warna lautnya nggak biru banget, agak biru kehitaman ya? Iya betul, gelap, agak-agak gelap gitu loh Kak Will. Memang dalamnya ini dalam kali, deepnya. Deepnya dalam benar. Oh, ternyata nggak cepet banget. Jadi mereka kayak oh jangan-jangan itu batu karang yang gue ngeliat Go. Jadi gini Jess, di depan tiba-tiba kayak ada, mereka pikir tuh apaan? Hitam gede, diem-diem dari, kan kelihatan di bawah laut kalau cuma 1 meter, 3 meter, 5 meter kan kelihatan kan? Kak Will, aku lihat Admiral Byrd-nya itu berdiri paling depan sambil megang kayak teropong. Teropong gitu. Terus visionnya lompat Jess, tiba-tiba kayak udah di atas. Si nggak tahu gimana si benda UFO-nya udah di atas, Bow. Oh, ralat deh. Bukannya si UFO-nya udah di atas terus ngeliatin lagi gini. Dia berhenti sebentar, Bow. Kesannya kayak Admiral Byrd-nya ngeliatin UFO, UFO-nya ngeliatin dia, terus baru gitu. Gimana Jess kamu ngeliat? Awannya agak putih ya? Yang aku lihat senja. What else do you see? Man on deck, man on deck. Maksudnya apa ya? Man on deck gitu. Deck, di deck.
Ada orang di deck. Maksudnya kayak semua orang harus siap-siap ke sana, ke deck kali ya. Ada Dia salah teriak-teriak satu ya, terus ada salah satu yang di dalam kapal itu pokoknya lagi ngeliatin foto pacarnya. Waduh. Itu tadi. bentar, fokusnya masih Tapi dia juga kaget kayak tahu-tahu kok ngelihat dari. Jadi ini ceritanya tuh Admiral Byrd-nya lagi di depan. Terus UFO itu ke belakang bagian kapal. Abis itu ada UFO yang di depan atau yang ada lagi nih yang kamu lihat? enggak, UFO yang di depan. Dia kayak ngiung gitu ke belakang, ke bagian belakang kapal. Abis itu apa sih kamu ngomongnya, soldier atau apa namanya? Bukan ya? Sailor. Ya. Ya, Nggak tahu. Ya, Pokoknya intinya pasukannya mereka lah ya. Navy lah, pasukan Navy lah. Salah satu pasukannya itu kan lagi duduk, dia kayak selonjoran gitu kan di antara barang-barang sambil ngeliatin foto cewek. Enggak, sambil ngeliatin foto cewek terus kaget gitu, gitu. Terus dengar di depan udah pada teriak-teriak gitu, kayak nunjuk-nunjuk. Panik semua sih. Panik. Gede aja sih, itu gede sih. Itu gede Kawil. Tapi nggak nyerang ya? Kok aku lihat dua ya? Apa Bentar jangan-jangan aku lihat satu terus tiba-tiba yang satu pindah ke belakang jadi dua, gimana ya? I don't know, aku sih baru. Kok nggak cuma satu ya? See? Yang blinding light yang mana? Yang belakang kan yang blinding light. Yang belakang. Seakan-akan kayak seterang Bentar, matahari. Kawil nggak sama nih visionnya. Maksudnya bukan nggak sama, maksudnya waktunya kayaknya beda nih. Waktunya Ya, kayak lompat kita gitu loh. abstrak dari memori gimana? Lu lagi di sebelah mana, Bro? Di kapal, gue seakan-akan kayak Lu nggak majeselin dong? nggak abstrak. Jadi gue kayak energi gue di dalam peristiwa itu, tapi fragments of pictures gitu loh. Ini loh Kabo, kayak beda kayak beda, bukan beda timeline ngomongnya, kayak beda waktu. Ibaratnya kalau kayak satu video, misalnya si Kawili udah di menit ke-35, aku mungkin baru di menit ke-25 kayak gitu loh Kita Kabo. coba samain. Tapi yang jelas kita sama Bung ngeliatnya. Kok Sama. lautnya birunya agak ketuaan banget, agak serem sih terus terang sih. Kayak laut yang seakan-akan ketumpahan minyak gitu loh, seakan-akan. Itu kayaknya UFO yang segede gitu sempet lurking apa ya bahasa Indonesianya? Mancing. Bodo amat lo cari sendirilah. The clients lurking di bawah laut, Jess. Kalau kita pisah dulu aja Kawil, soalnya visionnya daripada kecampur-campur, mendingan pisah dulu aja kita. All I can see cuma hitam Hitam ke abu-abuan gitulah warnanya. Kalau deskripsiin bingung juga ya Go, soalnya dia kan jaraknya juga nggak yang deket banget sama kapal gitu. Coba aku kasih lihat penglihatan aku dulu ya. Aku nggak yakin yang depan itu ke belakang atau gimana, tapi siapa tahu kamu ngelihat something that I cannot see. Yang di depan itu sebenarnya itu Admiral Byrd emang di depan sih. Iya benar, Pakai di ini. depan. Nah jadi gini Bo, dia terbang begini ya, Jess, horizontal, bentuknya kan piring kan. Terus tiba-tiba kayak dia agak begini dikit, tilting tuh muter jadi kayak yang kelihatan sisi pepiringnya. Terus tiba-tiba puff, jadi cahaya hilang Bo. Yang aku lihat gitu Jess. Sekali lagi ya, dari air laut kan nggak tahu gimana, bentuknya kan masih kayak piring yang tipis tuh. Terus tiba-tiba dia tilt kamu tahu nggak artinya Jess? Ya. Apa sih tuh? Tilt itu kayak nih kalau ini UFO-UFO-annya ya, kan masih kayak gini kan. Terus tiba-tiba dia kayak begini, set kayak gini, kelihatannya. Terus dia jadi cahaya, tuh hilang. Ini yang di depan. There's another one yang di belakang. Ada dua, bener Kawil. Yang di belakang nggak cepet loh, pelan. Kalau dari kacamata aku sih dibilang besar sekali enggak ya, jujur ya. Tapi minimal setengah kapal, sepertiga kapal sih ada ya ini harusnya loh. Jadi bukan yang kecil banget, bukan yang gede banget gitu. Gimana jelasinnya? Gue agak kacau sih karena kan gue juga belum pernah lihat UFO, nggak yakin gitu loh. Tapi kayak ya itu udah bukan teknologi manusia lagi kan? Iya. Nggak. Ekspresinya apa Bro Will yang lu lihat dari orang-orangnya semuanya? Kaget, takut, mungkin kayak takut. Ini pangkalan siapa nih? Atau misalnya kayak kita berhubungan ini pesawat dengan siapa nih, Iya, gitu pesawat kan. siapa gitu. Nih aku bisa jahit timelinenya. Ketika UFO yang pertama itu terlepas, kita bener atau enggak kita kan nggak tahu nih. Ini yang di depan tadi. Terus pas dia tilting gini, terus dia ada cahaya dari sini nih, puff hilang. Itu tuh sinyal buat UFO yang kedua untuk dari yang belakang. UFO kedua lebih lambat kayaknya geraknya. Tapi iya sih, Admiral bener-bener nginget ini sih, dan ini nggak bisa dia lupakan even sampai akhir hayatnya, Kabo. Nggak ada message apapun sih Bo dari si UFO itu, cuma simply
Lu bisa track lagi nggak? Mungkin lu masuk ke UFO-nya gitu kan, waktu berhenti atau apa gitu. Yang Lu belakang, kita coba yang belakang, lihat Jess. Tuhan, tunjukkanlah kami. Loh, Kawil, ya, kok aku nggak ngerasa ada orang ya di dalamnya ya? di UFO-nya. Hmm. Tapi kok ada bau ya? Bentar. Tapi itu kayak mungkin aku bisa salah ya, tapi aku ngerasa kok kayak iniin dari jauh ya, kayak dikendalin dari jauh gitu. Dan gak lain-lain lagi ya dari Antartika itu sendiri. Ini mungkin gue terkesan halu ya. Harusnya UFO nggak pakai teknologi yang familiar sama manusia ya. Si sailor cium bau yang familiar, yaitu bau after jet engine yang kayak api dibakar gitu loh. Tapi gue nggak ngeliat ada jet engine, tapi bau. Lu cium nggak sih kayak bau api jet gitu, bau bahan bakar gitu? bau bensin. Pokoknya sailor tahu ini bau api ini, bau api. Itu abstraknya, bau api. Gimana coba, api kan harusnya nggak ada bau kan, tapi bau api. Mereka mikir dari si UFO itu, tapi gue nggak ngeliat ada api, bingung gue. Dia kayak tenangin yang lain, kayak jangan panik. Oh, kamu nggak ke UFO-nya ya, Jess ya? Yang belakang sisi yang lebih dekat matahari bukan? Jadi ibaratnya kayak moncong kapal itu yang menjauhi matahari, pantat kapal yang lebih ke matahari. Atau gimana? Admiral Byrd di ujung kan? Admiral Byrd di ujung. Nah, di ujung itu yang justru ngebelakangin matahari, bukan yang ngelihat matahari. Iya, benar. Oke, benar berarti. Benar. Oke, gue lanjutin ya, Bo ya. Yang di belakang tuh geraknya lebih pelan dari yang depan. Makanya kelihatan gede, sepelan ini nih. Dia berapa kalinya kapal itu, Bro Will, kalau lu bisa ini? Kan itu kapal induk kan, gede banget pasti. Gue udah bilang minimal sih sepertiga loh. Sepertiganya. Minimal sepertiga. Gede loh, Bowie. Gua sampai enggak. Lu sekarang sepertiganya kapal induk atau kapal induk itu sepertiganya dari si UFO tersebut? Oh enggak, UFO-nya enggak lebih besar dari gimana ya? Oh, kapalnya. Cuma Bow, UFO yang sebesar sepertiga kapal induk, kalau lu hovering kayak floating di dekat kapal induk, lu pasti parno lah, gede kayak segede apa, cuy. Nah, sekali lagi yang belakang lebih ini set gitu kan. Terus tiba-tiba ada blinding light. Dia juga sempet tilting gini, puff, terus hilang. Di balik hilang itu gue lihat ada cepet banget keluar bumi. Ke arah matahari, Jess, ke arah matahari. Aku lihat peralatan di dalamnya emang canggih sih, Kabo. Ya. Ada manusianya, ada aliennya. I'm not sure, Kabo. Kalau nggak ada siapa yang ngendaliin? Terus ngapain dia pergi keluar bumi? Drone, bisa jadi sih. Atau enggak, dia emang kayak udah autopilot gitu loh, menjemput. Tapi ada yang ngendaliin itu iya. Maksudnya aku ngelihat pokoknya tempatnya nggak jauh-jauh dari es itu lagi. Oh, jadi maksudnya ngendarain itu dari jauh gitu maksudnya? Remote control, iya. Makanya dia nggak nyerang. Mungkin apakah karena itu? Belum tentu. Tapi secara logika ya, Bro Will ya, mereka kan di kapal induk, mereka punya yang namanya sonar. Masa mereka nggak menemukan itu sih? Apa emang dari situ pas lagi di dekat itu istilahnya mereka tuh lagi hancur? Sekarang begini, sinyalnya. Gue bingung ya, ini cuma tebakan gue. Misalnya itu udah di dalam laut atau apa yang nggak bergerak, dipikir dari jauh kan, oh itu cuma batu segede apa? Gue nggak tahu lah, gue nggak ngerti gitu kan. Gue nggak ngerti. Pasti pokoknya gue sempet ada abstrak lurking. Nah pas lurking itu sailor ngelihat, ini kok kayak batu karang tapi kok gerak. Jadi kayak lu ngelihat kayak hiu raksasa kesannya, tapi ini lebih gede lagi kan. Pada bingung gitu kan, ini apaan gitu. Ya muncullah tuh yang satu, kedua. Lucunya sense of bahaya belum kerasa nih gue nih. Sama, gue juga belum kerasa. Kayak bau api tuh dari mana ya? Anyway, tadi pas Jaslyn ngomong mengenai kemudi, gue dapet abstrak yang agak aneh, Bo. Nyambung gak nyambung, bodo amat. Pokoknya gue spill it out. Ada abstrak pasir. Teknologi. Jadi kayaknya mereka memakai teknologi yang berhubungan dengan pasir. Kawil. Ya. Kau lihat pasir. Pasir itu seperti punya memori, kayak pasir pintar gitu. Gue nggak ngerti kok begini ya. Emang ada teknologi gitu. Jadi kayak pasir itu mungkin punya memori. I don't know lah, bola. Terus lanjutin. Jadi seakan-akan kayak teknologinya tuh berhubungan dengan pasir pintar. Jadi maksudnya pasir pintarnya itu ngapain? Dia berbentuk gitu? Enggak. Pasir pintarnya tuh yang berhubungan dengan kemudi. Holy shit, Mesir kan banyak film mengenai pasir pintar ya. Pasirnya warna? Pasir, coklat. Kamu lihatnya apa, Jess? Coklat. Iya, ada shiny-nya dikit.
Coklat muda ya. Pasir itu tuh kayak kesannya hidup loh. Bau, lu nanya gue sesuatu yang gue nggak pernah lihat, Bau. Mungkin itu kursi pijatnya mereka mungkin. Kawil, aku kok dari tadi, semoga aja nih halu ya. Aku kok lihat ada Kayak predator gitu. bukan mirip kayak Mr. Krabs-nya SpongeBob gitu ya. Tapi ini tinggi, tapi matanya tuh kayak yang satu di sini, yang satu di sini. Satu di gitu. sini, satu di mana tuh maksudnya gimana? Kiri dan kanan. Jadi kayak tanduk gitu. Kayak tanduk gitu loh mata. Tapi itu mata gitu. I'm not sure. Apa aku yang kepengaruh Man in Black gitu atau? Gua nggak bisa nangkep perasaan apapun di dalam UFO itu, nggak bisa nangkep vibrasi makhluk hidup. Kamu lihat vision itu di mana, Jess? Di dalam UFO itu atau di luar? Di dalam, tapi sekelebat banget di dalam. Lu nggak bisa masuk, bro ya? Gak yakin vision yang gue lihat bener, soalnya semua serba pasir pintar gitu loh. Tapi ada teknologi canggihnya juga kan dalam itu kan. Bentar deh Kabo, kayaknya ini nggak bisa dipaksain deh visionnya. Nggak bisa dipaksain. Aku takutnya malah kemana-mana nih. Dipaksain. Satu yang gue lihat, begitu dia udah di luar bumi ya, di luar orbit bumi, ternyata dia kayak film-film Hollywood, dia kayak ada warp hilang. Kok begitu ya? Jadi bukan yang kayak makin kelihatan makin kecil, enggak. Sampai ketinggian tertentu nggak tahu, mungkin 200 km atau apa di atas bumi, terus dia kayak jelep hilang gitu, kayak masuk ya kayak di film-film wormhole atau apa nggak tahu. Kawil tuh yang kayak Mr. Krabs apaan ya? Coba deh diteliti deh, Jess. Mungkin itu alien yang ada di situ. Aku ngelihatnya sih sejenis mirip predator ya. Kita kan baru mengenai hal ini. Kamu mau lihat? Mau ini nggak, balik ke studio dulu bandingin Predator sama Mr. Krabs? Boleh. Balik dulu ya. Oke, lanjut ya. Gua kasih tau apa yang bisa gue lihat dulu ya. Gara-gara nggak konsen, si kapal lautnya Admiral dan nabrak. Tapi kayaknya sih nggak kenceng, cuma ada abstrak gini, bruk gitu. Terus si propellernya gitu, nggak maju-maju. Jadi kayaknya stuck kali ya, gue nggak ngerti. Nabrak es atau nabrak karang atau apa, gue nggak ngerti. Gitu. Tapi udah hilang semua itu UFO-nya, Bo. Udah hilang. Jadi basically sesingkat itu. Dan si orang-orang di kapal laut itu tetap mikir kayak, waduh ini apa jangan-jangan Jerman ya? Ya normalnya gitu. Mikirnya That's gitu. not German, Bo. That's not German. That's definitely itu outer space sih, extraterrestrial. Karena nggak ada sedikit pun yang mikir bahwa itu UFO gitu, nggak ada. Mereka langsung mikirnya ini dari negara mana nih gitu. Ya lebih ke negara dan apa berjaga-jaga, waspada. Tapi kayak gitu. Yang dipikir oleh Admiral Byrd begitu ngeliat itu, langsung pertama kali, shit, this is something that Amerika nggak bisa ngalahin gitu. Itu yang langsung kepikir. Bukan kayak, wah ini UFO, bukan. Langsung, wah gila ini sesuatu yang kita nggak bisa lawan, kata si Admiral Byrd itu di hati. Dia langsung mikirin anak buahnya. Gitu. Ya, anak buahnya, terus gimana nih Washington dan segala macam. Ya layaknya Admiral. Komunikasi sempat terputus bentar, Jess. Oh berarti si UFO itu benar apa kata gue di awal. Enggak, tadi. dia nyoba telepon kan, nggak bisa, nggak nyambung. Iya, jadi semua sinyal dan lain, kan gue bilang kok sonarnya nggak aktif gitu kan atau apa? Seharusnya kan ada petanda, entah ada binatang besar atau apa. Biasanya tuh ada tuh. Apalagi kapal induk. Oh iya, senja, Jess. Iya, sampai malam mereka di situ terus. Iya, emang senja. Sambil panik tapi sambil gimana ya? Jadi kayak mereka tuh mikirnya, aduh di depan ada apa lagi nih kayak gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa, cuma dua itu. Tapi lu kebayang paniknya, Bo? Itu panik sih. Sampai malam mereka di situ terus. Pertanyaan gue, UFO itu sengaja untuk menunjukkan diri atau emang coincidence saja, nggak sengajaan, ketidaksengajaan, kebetulan? Ini something yang gue gimana ya, gue pakai extra power aja kok belum nemu ya. Nggak ada yang bisa ditanya gitu, bro. Higher self gue paling, tapi higher self gue terbatas. Pengendalinya nggak bisa di-track, Jess. Itu berhubungan dengan sistem pasir pintar. I don't know itu teknologi apa, Bo. Dan jelas banget gue lihat begitu sampai luar bumi, puff, kayak masuk wormhole. Sebenarnya tadi ada visionnya, cuma gue takut gue halu. Gimana? UFO, ikutin ya. UFO yang gue ikutin itu, dia nggak tahu ke planetnya apa gitu ya. Gue nggak tahu lah. Bukan, jauh. Yang gue kaget, lu tau nggak masuknya di mana? Jadi ini misalnya ini UFO-nya misalnya ya.
Ini entah planet, entah apa, pokoknya tempat dia. Dia masuk kan, anjir dia masuk ke intinya loh. Jadi kalau kita pesawat manusia bumi ya, boro-boro kita masuk ke inti bumi. Kita kan mendarat di permukaan kan. Bor terdalam di dunia aja cuma paling 15 km ya enggak. Nah, UFO ini gue lihat dia ke home base-nya itu, dia masuk ke inti planetnya. Kau lihat deh makhluk-makhluknya deh. Aneh-aneh memang. Yang kayak Mr. Crab beneran ada. Yang tinggi itu, yang matanya 2 itu. Sebenarnya bukan Mr. Crab juga sih, Kabo. Dia nggak sependek Mr. Crab, kayak badannya tuh humanoid tapi tinggi kayak. Tapi matanya doang ya. Iya, matanya doang yang kayak Mr. Crab. Kayak di Man in Black gitu loh. Ini jauh banget sih, Bo. Gua nggak tahu ini di gugusan bintang mana. Jauh banget sih ini. Iya, matanya tuh kayak antena gitu. Apa sih? Lihat planetnya deh. Planetnya satu, terus kayak ada satelit. Udah kayak hiasan ornamen leher aja. Ini planet satu, terus kayak ada twing. Nggak tahu itu satelit buatan mereka, nggak tahu itu. Ini canggih sih yang ini. Gua nggak ngerti Bu apa yang gue lihat. Oh, itu sistem defense mereka. Kalau ada alien interstellar lain mau ke situ, Bu, gue yakin Bu, gue ngelihat UFO-nya itu ke home base mereka, nggak di permukaan planet, masuk ke inti planet. Gile. Nah, gue nggak tahu kenapa masuk ke inti planet ya. Kayaknya mereka sebuah civilization yang udah nguasain sampai inti planet mereka deh. Kita kan belum. Ini tipe yang canggih memang. Tapi kita nggak bisa tahu ini jahat, netral. Iya, susah. Susah, Bo. Nah, lu coba track tuh Bro Will. Mungkin ke pengendalinya ada di bumi. Loh, kan Jesslyn bilang bukan dari bumi pengendalinya. Enggak. Aku tadi sempat ngelihat kayak apa ya? Tiba-tiba pas ngelihat itu, aku tiba-tiba terhubung lagi di Antartika. Nah, itu makanya aku juga bingung. Oke, yaudah coba. Shit. Gua ngelihat lagi piramid yang gua nggak mau ngeliat itu. Piramid yang itu kan yang kemarin kan. Iya, please I don't want to see that. Jangan-jangan di sana lagi pengendaliannya. Aku juga ngerasa kayak masa kita harus ke sana sih sekarang? Aku juga nggak mau. Jangan simpen Bro Will. Tapi kamu tiba-tiba diarahin ke sana kan? Iya, aku tiba-tiba diarahin ke sana. Kayak gini loh, kesannya kayak ini tuh UFO beresonansi dengan ujung tumpeng piramid itu loh. Piramid yang di Antartika itu, berasa nggak, Jess? Iya, kayak apa mereka tuh abis dari sana? Aku juga bingung yang makhluk-makhluk ini. Tapi kok nggak ada sense bahaya? Belum. Ini misteri banget sih, Bo. Misteri. Ini pertama kali dia ngelihat se-clear ini, tapi nggak tahu ini. Coba, apalagi ya? Tapi apa ya tujuannya dia tanpa awak gitu ya? Belum tentu, Kabo. Coba Kawili dulu deh. Mereka, si UFO yang ini nggak sengaja kayaknya ketahuan sama Admiral Byrd atau Suwe gitu loh, kedetek atau apa. Seperti yang gue bilang tadi, mereka kabur, mereka minggat, mereka lari dari planet bumi. Kayak takut ketahuan gitu loh. Dalam hati gue, kenapa lu takut ketahuan? Lu sekali tembak aja mungkin hancur kok itu kan. Tapi ini kayak takut ketahuan. Kayak rahasia banget gitu, bingung. Kayaknya ya, Bo, kayaknya ada gugusan civilization lain ya, yang lebih advance dari kita, yang juga ngawasin kita kalau benda-benda beginian nih, UFO ginian mau macam-macam. Feeling gue kalau UFO ini mau macam-macam nih sama teknologi bumi dan manusia bumi saat itu, yang lebih canggih yang ngawasin kita juga kayaknya nggak tinggal diam deh. Ini kayaknya udah kayak film, Bo. Gimana Bro Will, di Antartika ini ada teori konspirasi juga sih. Dimana nih saat masih terjadi Perang Dunia Kedua, ya kan ya, waktu itu zaman 1938 si Adolf itulah ya memerintahkan untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Jadi ekspedisi ini menggunakan ya kapal perangnya mereka lah, yang bertujuan untuk mencari lokasi yang cocok untuk membuat base camp, ya kan. Dan ternyata mereka ini mau untuk melakukan kontak dengan bangsa Aryan ya. Tapi bangsa Aryan dipercaya di dalam bumi kan? Yap. Nah, katanya dipercaya juga nih bahwa bisa jadi nih bangsa Aryan itu tuh hidup jauh di bumi, tapi portalnya itu gerbangnya ya berada di Antartika, Bro. Belum lihat gua, karena memori dari kapal Schwabensland itu nggak tahu bacanya gimana. Gua merasa kayak Jerman didn't find anything. Jerman found nothing. Berasa, makanya putus, nggak bisa ngeliat apapun gua. Jerman found nothing. Jadi itu cuma acap jempol doang ya, cuma ya. Gua rasa iya. Dari deduksi gua rasa iya. Boleh gua cerita dulu, random ya, tapi gua kasih tau apa yang bisa gue lihat aja ya, daripada nyari-nyari dipaksain, Bo. Sekarang gue balik lagi ke Admiral Byrd. Setelah panik itu semua, menjelang malam, ini kayaknya lokasinya nggak jauh-jauh dari Little America deh. Tim kreatif. Tahu nggak ujung-ujungnya apa? Ada kapal US lain yang nyamperin.
Jadi gua rasa emang ini definisi kalau di jalanan mogok terus harus diderek gitu kan. Nah, si Admiral Byrd itu gua ngeliat dia kayak minum bir atau apa kan, kayak untuk ngelepasin rasa paniknya dan Tegang. terus dia makan apa gitu, nggak tahu apa. Di dalam hatinya nggak ada sedikit pun keinginan untuk merahasiakan ke US tuh nggak ada. Dia kayak Ya langsung gila, laporan. Gue gimana nulisnya ini bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia kayaknya dapat pokoknya udah berhasil kontak kapal lain. Kapal lain tuh ngebantunya gimana ya? Masa diderek? Nggak mungkin kapal laut derek kapal laut kan? Kayaknya dia kejepit es deh, Bo. Yang kejepit es yang agak-agak kayak susah stuck gitu loh. Ibaratnya kalau kayak mobil kejeblos lubang kayak ya mobil atau motor gitu kan, nggak bisa kan? Kayak gitu. Nah, kapal lautnya itu bantuin ngancurin esnya itu. That's the best they can do. Tapi seharusnya Bro Will ya, Iya. kalau kapal laut kayak gitu, itu tuh bisa dimundur loh. Ya, Jadi ke arah gue nggak ngerti sebaliknya. juga ya kenapa visionnya begitu. Soalnya gue tadi bilang kan baling-balingnya kayak ngang gitu, kayak nggak gerak semua kapalnya. Ya, gue yakin mereka pasti pengen reverse sih. Enggak, itu bisa Bro Will. Itu bisa. Iya. Bisa. Iya bisa. Yang gue lihat itu gimana gitu. Tinggal baling-balingnya kan kayak dibalik aja gitu, yang tadinya maju jadi mundur tuh bisa. Kalau memang di depannya ada yang ngalangin, atau enggak bisa jadi ada kerusakan di mesin atau apa, ya who knows. Nggak tahu. Kalau lu bilang stuck gara-gara batu es or something apapun itu, that's impossible sih, mereka nggak bisa gerak sih. Posisinya agak miring gini loh. Stucknya tuh posisinya agak miring gini, gila, bingung kan? Oh, jadi keangkat gitu ya. Takutnya feeling gue bawahnya tuh gosrak terus kayak agak begini gitu loh. Jadi nggak bisa narik atau nggak bisa apa gitu. Ya kagak ngerti, namanya juga vision. Sama sampai es ya kalau kapal Apa lain itu? tuh bantu nabrak esnya, ya gak tau lah, nggak jelas gitu. Nah di situ baru dia bisa beraktivitas kembali. Tapi intinya bener kamu Jess, itu terjadinya pas senja sampai malam kok itu. Jadi stuck semalaman. Baru nggak tahu berapa hari atau 1 hari berikutnya ada kapal US lain. Kasian juga. Kasian sih, untungnya nggak diserang apa-apa loh. Oh, si Admiral Byrd malam-malam begini lagi. Nyari. Berharap ngelihat lagi gitu kan, berharap ngelihat, which is nggak ada. Yang dilihat cuma bintang-bintang gitu. Oke, kan ada tokoh Jerman yang AHA itu ya, Kabo ya. Si kumis, si Bilang aja kumis lah. Kumis cetar lah ya. Kumis cetar. Yuk. Nggak cetar sih, kumis imut. Kumis imut lo ya. Nah, jadi si kumis imut ini yang asalnya dari Jerman ini ambisinya memang nyampe sih. Maksudnya even orang-orang Amerika yang nggak peka, kok aku agak pusing ya. Even orang-orang Amerika yang nggak peka pun bisa ngerasain gitu. Bisa ngerasain apa? Bisa ngerasain ambisinya si kumis imut ini. Kumis imut ini mungkin untuk kapan-kapan kita perlu area. konten ini, Kabo. Aku rasa nih masuk ke DC boleh sih yang kumis imut nih. Bagus nih kumis imut. Aduh, kok aku pusing ya, pusing banget loh. Aku kayak muter banget, Kabo. Yaudah jangan. Kenapa ya, Kawil ya? Ya karena kita tadi kapal ekstraterestrial ya, Aku pusing muter lah loh. kita. Kayak gitu muter. Balik ke bumi dulu. Kamu mau lihat mana dulu? Fokus dulu. Gak tau, aku muter banget, Kawil. Balik dulu ke studio. Ya maaf lah, gak bisa dipaksain visionnya. Muter banget loh kepala aku, kayak gini loh kerasnya kayak. Kamu traveling gitu. Interstellar, kamu balik ke bumi lagi, traveling gitu. Interstellar, memori lagi. Interstellar kemana? Gak pusing tahu, kepala. Planetary system itu bentar. Home base-nya si UFO itu. Yang gue bilang dia itu di luar galaksi bumi apa? Wah, nggak tahu udah sejauh apa dah. Nggak tahu. Pokoknya gue cuma bisa lihat UFO-nya masuknya lewat inti planet. Gokil. Kayak di film-film ya. Iya. Jadi kayaknya sekali lagi mereka civilization yang udah menguasai inti planet mereka deh. Terkawil, aku butuh waktu, pusing banget. Tapi jauh ya, bukan di bulan ya. Jauh lah, Bo, jauh Tandanya banget. kalau kita ngomongin soal bulan, gue yakin ada pangkalan juga di sana. Kan gue bilang, bulan itu kok gue ngerasa kayak ada satu lagi yang sejenis tanda kutip bulan tapi dark banget. Saking darknya sampai nggak bisa kelihatan. Oke. Wah, kumis imut gila sih, Kabo. Kenapa memang? Salah satu proyek kubu kiri lah pokoknya. That's why dia nggak nemu apapun. Iya, si kumis imut. That's why dia nggak nemu apapun. Kok aku seneng ya. Ya kalau kontenin dia bersiap aja dolar kuning kalau di YouTube. Waduh. Tapi ini boleh sih dikontenin. Ini energinya kerasa banget. Aku sampai muter tadi kayak. Oh, jadi kamu muter tuh gara-gara malah? Enggak, mungkin ada bener yang tadi Kawil bilang ya. Maksudnya kayak kita pergi ke itu, terus ke bumi lagi, terus ke tiba-tiba ke AHA, iya. Iya. Dia tuh meninggalnya di kalau nggak salah di Bogor katanya.
Di Garut. Dia di sana pengen menciptakan pabrik kulit. Jadi orang Sunda ya. Iya, makannya aja Iya. jengkol. Nggak digoreng, nggak diapa, langsung pakai garam. Aduh, teteh kumis. Iya. Oke Bro Will, tadi kan udah perjalanannya, mau kemana lagi nih? Tapi tadi yang lu lihat kayak gimana sih, kita review dulu deh sebelum ke perjalanan selanjutnya. Absurd, aneh, sesuatu yang gue nggak pernah lihat. Kasian. Ada beberapa, ya kasihan. Ada beberapa yang gue takut kepengaruh dengan fantasi gue, tapi ada beberapa yang kuat banget. Nah, sometimes ketika udah ada yang kuat banget itu berhenti, gue nggak mau maksain, ntar malah dicocokologi dengan fantasi gue. Tuh. Antara lain pasir pintar, itu kuat banget gue sama Jesslyn ngelihatnya. Jadi teknologinya berhubungan dengan menggunakan pasir pintar. Nah, pasir pintar apa gue nggak tahu. Probably Bisa jadi itu partikel-partikel sebenarnya, tapi kayak bentuk pasir aja. gue rasa itu beneran pasir deh. Tapi entah kenapa mereka menemukan teknologinya gitu loh untuk membudidaya, bukan membudidaya apa ya, me-utilize pasir sebagai medium. Jadi maksudnya pasir itu ada di mananya sih? Di dalam pesawatnya kan, Jess? Iya, di Iya, bagian apanya? Kamu kok merem lagi? Belum juga, kita masih review dulu. Oh, Oke. sorry. Di bagian kokpitnya, kokpit Atau atau kemana kamu itu lagi? Iya. Kemana? kita masih review. Ke Ya udah tempat- ntar ke cerita. tempat tadi. Maksudnya Astaga. kayak sambil Ngeliat lagi. Iya, iya udahlah. Santai dulu. Iya, iya udah. Ditanya sama Bo kan, pasir itu di mana? We don't know. Ketika lu tanya, bisa lu lihat dalamnya nggak? Yang gue lihat cuma intinya pasir pintar. Gue nggak bisa maksain kesana ada ruangan, bilik lah, joystick lah. Malah ntar kepengaruh gue sama fantasi gue. Yang bener-bener gue cuma ngerasa pasir pintar aja. Terus apalagi yang mau direview? Oh, lu kalau kayak gitu nggak bisa kayak masuk ke ruangannya gitu ya? Iya kalau ada ruangan. Kalau ternyata ini solid gimana? Kan nggak bisa dipaksain, men. Gue nggak boleh beranggapan dalamnya tuh solid atau nggak solid, kotak atau persegi, bulat. Gue nggak boleh beranggapan apapun. Yang Itulah beranggapan vision. solid cuma merah, banteng. Solid. Oke. Terus? Iya, jadi memang vision agak susah dipaksain sih di sini. Dan makanya karena ini sesuatu yang gue belum tahu kan, dan gue pengen memastikan keakurasian visionnya, gue benar-benar nggak boleh ekspektasi apapun. Ketika lu menanyakan pasti ada ruangan, itu pertanyaan yang memicu. Ntar gue berfantasi. Kalau emang nggak ditemukan apapun ya nggak ditemukan. Apalagi yang mau direview ya, dikontrol jarak jauh, Iya, itu gue dikontrol berasa. jarak jauh. Gue berasa. Terus si, Peradaban advance iya. oh yang itu kuat sih, yang gue ngeliat dia Peradaban masuk. advance. Iya si UFO ini, dia pulang ke home base-nya dia ke inti planet itu kenceng banget. Yang Terus matanya Mr. Crab, nah itu sih beneran sih kayaknya. Itu ada di pesawat itu atau si pengendali itu? Enggak, bukan di planetnya kan? di planetnya. Nah, bener. oh, di Ya aku lihat di planetnya. Iya. Jadi aku tuh kayak tiba-tiba tuh ngelihat ada sosok kayak warnanya tuh merah gitu. Mirip kayak Mr. Crab tapi cuma matanya doang. Badannya of course enggak. Tapi merah. Terus kurus, terus tinggi tapi merah warnanya. Badannya merah juga. Badannya merah. Tapi nggak cangkang gitu kan? Kalau Mr. Cap kan cangkang. Agak mirip kepiting, makanya aku juga bingung. Tapi gemuk gitu gede. Enggak, Oh, kurus. tapi kurus, versi kurus. Agak Cuma dia cangkang kayak gitu. I don't know itu Kayak- cangkang atau Apa kayak iblis? enggak kayak iblis. Beda ya? Enggak, itu lucu. Oh, itu lucu. Ya enggak lucu juga sih. Gimana ya? Aku juga bingung. Terus yang gue jelasin. jelas lihat lagi, jelas banget. Ini planetnya dia nih. Di sini tuh kayak ada nggak tahu ya itu apa ya. Itu kayak Kalau bintang-bintang gitu ya, tapi aneh. Bukan, bintang kan bersinar. Ini kayak satelitnya. Kita kan punya satelit namanya bulan alami kan. Nah gue nggak tahu ini nih bits apa sih bahasa Indonesianya? Beats. Butiran-butiran ini tuh kayak buatan si civilization ini atau I have no idea. Tapi ini berhubungan dengan sistem alert mereka, peringatan mereka kalau ada dari civilization lain yang selevel mereka mau ke sini. Bisa jadi itu bukan planet sih. Emang bener satelit atau apa. Tapi bukan bulan ya. Beda banget bentuknya. Bulan kita. Heeh. Bukan Terus our lu moon. lihat keadaan planetnya kayak gimana bentukannya, warnanya, planetnya. Apakah kayak bulan aja? Bulan kan emang Gue belum lihat cuma ada hijau-hijau. hamparan. Maksudnya hijau tumbuhan gue nggak ngelihat. Jadi Ini lu sih. bicara apa? Aku ngeliat planetnya mungkin karena lagi malam ya, gelap gitu, terus abis tuh di sininya kayak makin lama kayak Nero gitu loh. Hah? Nero? Ya inti bumi kayak Oh. Itu pintu masuk ke bentuk itu. intinya. Iya. Oh, pantesan.
Jadi dia tuh awalnya gelap, terus tapi di sininya kok kayak terang gitu, Oh, terang. kamu nggak ngeliat permukaannya gitu ya? Permukaan kulit luarnya. Gelap. Aku cuman ngeliatnya tuh kayak mungkin karena lagi malam kali ya, Oh, jadi kayak ice. gelap gitu. Ice. Hah, ice? Luarnya I don't Masa think ice mereka sih? hidup di permukaan deh. Mereka nggak hidup di permukaan. Bener ya? Mereka hidup di dalam. I think mereka hidup di dalam. Di dalam. Planetnya. Tapi masuknya pun keluar masuk dari galaksi lain tuh lewat pintu masuk. Iya, pintu masuknya itu bentuknya kayak Atasnya gini. ice. Gue ngerasa kayak semua. Dan Hah? Nggak ada yang bisa gelap, hidup deh dan kayaknya. gelap di Tandanya situ. ada kehidupan dong. Walaupun gimana sih lo, Bow? Maksudnya di permukaannya planetnya itu Iya. es semua. Ya es kan dari air. Ya belum tentu ada kehidupan Belum tentu ada juga. kehidupan. Dia tuh kayak gelap gitu loh kamu. Makin ke dalam ada fire. Betul. Nah, Kayak itu kayak gue lebih abstraknya hangat dapat gitu loh. fire. Tapi kalau emang di luar juga di luarnya ada es, ada kehidupan lah. Itu tuh kalau lu ke sebelah dikit tuh ada es campur. Ya kan di situ. Ada es teler juga. Jualan di situ. Favorit gue Sinar Garut sih. Nah, itu dia. Lu akan nemu orang Garut di situ. Ada AHA di situ. Si kumis imut. Kok buka mata gue malah lebih nyaman yang ngeliat planetnya. Mau ngeliat situ dulu. Boleh Boleh, sih buka ayo, mata. buka Apakah mata bener aja ice kali ya. atau apa bukan? Satelitnya kok kayak semangka bentuknya. Hah? Maksudnya kayak semangka? Bentuknya doang kan. Ijo-ijo. Kayak lu tau buah semangka kan? Ah. Itu yang gue bilang satelit yang mengelilingnya kayak semangka. Aku belum lihat satelitnya sih. Ijonya Aku dalam ngeliat artian intinya. mungkin Like literally kayak ijo semangka. Iya. Ijonya ijo batu kali ya, batuan-batuan warna ijo kali gitu. Aku cuma lihat ini loh Kawil, kayak Beberapa dari mereka bilang, wait, ada entitas yang tahu keberadaan kita dan bisa ngeliat kita. Cek tuh, itu mereka pada diskusi real time. mau tarik mundur aja apa gimana? Janganlah, gas lah. DA mah gas. Sekitarnya yang kayak semangka itu. Ini gue buka mata nih lebih enak. Aku pikir tuh tadinya tuh itu kayak dia tuh kayak bintang tapi bentuknya tuh begini. Kayak Oh dia tahu lu dari sini loh. Anjir, pantesan canggih. Dia tahu sinyalnya dari bumi. jangan sampai datangin aja. Enggak. Remember tadi aku bilang. Aku nanti culik alien. Ini mau Terus maunya. Gini. Coba. Dia tahu gua. E.T. come home. Itu apaan ya? Gak pernah nonton E.T. E.T. Eating. Hah? Gak tahu. Ya udahlah. Nonton. Aku CG7. Bukan film E.T. Ini lagi penting nih. Mereka udah tahu dari mana sinyal yang lihat mereka. Kok buka mata malah lebih enak gue ya? Gak apa-apa lah ya. Soalnya pusing Kawil kalau Dia gitu. tahu siapa yang ngelihat dia. Terus dia bilang gitu, hey, makhluk ini mempunyai bioenergy signature. Kok gue gak ngerti istilahnya. Makhluk ini maksudnya kita mempunyai bioenergy signature yang beda dari kita. Kalau tahu bahasa mereka? Telepatik. Oh. Ya eating gue dapat gimana? Vision Gimana gue telepatik jelasinnya? juga. Iya. Mereka pada berdiskusi. Ini nggak bisa harusnya katanya. Tapi dia nggak bisa komunikasi sama gue bisa dengar mereka komunikasi apa nih. Tapi mereka nggak ngerti, nggak bisa. Beda sama yang reinkarnasinya siapa? Iya. Admiral Byrd. Samar-samar mereka tahu deh kita mendengar mereka. Tapi mereka ini semuanya serba abstrak, Bow. Ini bagi yang udah sering ATI dan bagi yang udah komunikasinya telepatik, gue nggak bisa jelasin Bow secara kata-kata. Tapi pasti ngerti deh yang di luar sana nonton secara telepatik. Jadi kayak kalau telepatik mungkin kalau aku bisa jelasin tuh kita detect dari perasaannya dia, terus energi yang terpancar dari badannya kayak gitu. Itu Jadi yang kita berasa. Kayak batinan lah gitu ya. Iya, kayak mirip kayak batin gitu. Cuman ini entah Terus- kenapa lebih ngerasanya tuh lebih ke duniawi kayak gitu. Kalau batin sama arwah kan beda ya. Kalau ini tuh batinnya tapi masih kayak gue tau lo hidup gitu, kayak stay di bumi. Bukan stay di bumi, stay di planetnya apa tempat mana gitu. Tapi gue dapet istilah keren, bioenergy signature. Nggak ngerti gue maksudnya apa itu. Bahasa Indonesianya signature tuh vibrasi energi biologis. Itu Khas vibrasi energi biologis. Jadi si alien tuh bilang makhluk yang tahu kita punya vibrasi apa tadi gue bilang? signature biologis. Signature. Vibrasi biologis Biosignature. vibrasi energi biologis yang beda sama kita. Terus mereka bilang mereka tidak bisa maksudnya manusia bumi ini nggak bisa kok ke sana. Should we worry katanya. Ini masih diskusi mereka. Ininya nyala sih sistem pertahanan mereka. Tapi mereka sadar kayak mereka nggak bisa kok ke sini. Tapi kok gelombang mereka sampai ke sini katanya. Itu abstraknya.
mereka nganalize gelombang informasi hati gua, terus kayak tiba-tiba gelombang energi gitu loh. tiba-tiba mereka langsung ngelihat truk. Oh, berarti mereka tahu. Truk tuh maksudnya planet bumi. Oh, mereka tahu dari mana asal sinyal energi ini. Ya sinyal bener sih. Tapi mereka nggak merasa terancam, cuma mereka bingung. Kok bisa? Kok gelombangnya sampai sini katanya? Makhluknya sama semua mirip. Enggak, macam-macam. Kayak crab. Enggak homogen. Kamu lihatnya homogen enggak? Aku Enggak. enggak. Lo ngerti homogen dengan kan? Oh. Jadi manusia tuh sebenarnya agak homogen loh. Bener nggak? Iya. Yang membuat manusia nggak homogen kan ada kulit hitam. Ya bener, kulit itu baru nggak homogen. Tapi lo ngelihat orang bule, ngelihat orang Asian kelihatan sama semua. Gua, mohon maaf, ngelihat orang kulit hitam nggak ada maksud apa-apa. Gue juga bingung kadang-kadang bedainnya. Artinya manusia tuh homogen banget. Mereka enggak. Nah, ini jadi yang kayak crab itu ada memang spesiesnya di situ. Terus ada lagi dia kayak badannya semuanya berurat, Kabo. Berurat. Terus dia tuh kepalanya begini. Gak usah kampret deh ya. Terus di sini matanya ada satu. Ada dia kayak gitu. Terus tangannya kecil, aneh banget. Tangannya kecil gitu. Tapi agak humanoid, enggak juga. Jarinya 3. Enggak kelihatan. Agak aneh ya. Jadi kayak tangannya tuh kayak begini doang gitu. Jadi mereka enggak homogen ya, beda semua ya. Aku udah tahu pemikirannya Apa kebaca emang? Dasar. Enggak. Astaga, aku cuma bilang kalau di apa? Enggak yang tadi bumi, yang sebelumnya kerasa vibrasinya. Kalau di bumi, kalau di bumi ada tuh yang bikin sehat, bikin buat sarapan, namanya energen. Kayak nggak lucu. Lanjut. Mereka nggak tahu kenapa gelombang kita bisa sampai sana. Mereka nggak tahu. Gue nge-trace dari memori Admiral Byrd. Mereka nggak tahu. Mereka cuma bingung gimana caranya gelombang consciousness planet lain sampai sini katanya. Kabo, aku gemes sama yang berurat. Dia ada rambutnya gitu tapi Itu dikit. enak loh. Jadi bakso urat. Enak, bakwan urat enak, bakso urat enak. Enak itu. Oke, lanjut Jess. Ada sih, mereka ada bahasanya. Mereka bukan tipe yang satu sama lain itu ngomongnya pakai Betul. telepatik, tapi mereka ada bahasanya. Aku dengarnya yang berurat tuh ngomongnya tuh kayak gitu, kayak gitu. Enggak, ngomongnya tuh kayak suaranya tuh kayak imut gitu kayak kayak gitu. Kira Dan dia lebih pendek daripada yang kayak crab itu. Oh. Aneh-aneh semua ya. Yang gue heran kok mereka mampu ya traveling interstellar ya. Ini pikiran sederhana gue ya. Lu kalau udah mampu traveling interstellar, setidaknya komunikasi nggak yang kuno pakai, setidaknya telepatik gitu loh. Ya, At some point. Ya, gue nggak bisa menyamaratakan universe ya, tapi mereka clearly traveling ke berbagai bintang lainnya itu, keluar dari planetnya, terus sampai ketinggian tertentu, terus kayak ada hilang wormhole gitu loh. Tapi gini sih kalau gue mau melogikakan ya, bisa jadi memang ternyata bumi ini termasuk memang planet yang lain. Bukan, maksudnya planet yang memang masih muda. Mereka mungkin udah bergenerasi, udah miliaran tahun ataupun ratusan tahun gitu kan, yang memang ya masa untuk mereka berkembang advance banget gitu loh. Tapi Kawil, aku bingung. Aku dari tadi kok daripada aku ngerasa kayak kota-kota yang ada di bumi gitu ya, aku ngerasanya di dalamnya itu sendiri kayak tempat yang kayak di dalam pesawat apa di dalam apa gitu loh. Underground Iya, gitu. Mereka emang living under planet, inside planet bahkan. Atau enggak ya itu emang markas yang mereka buat. Terus mereka bukan berasal dari situ, bisa jadi. Lu tau nggak? Gue ngerasa abstrak api tadi ketika gue gali lagi sebisa yang gue bisa. Kayaknya planet mereka udah nggak punya heat source deh. Sumber panas. Jika bumi kan kita dipercaya intinya itu sumber panasnya, makanya bumi masih alive, masih hidup kan. Gue rasa planet mereka udah mati. Yang membuat mereka masih tetap bisa hidup dan sumber panas adalah mereka sendiri. Apa inti bumi, inti Enggak, dari planetnya? dengan teknologi mereka ya. Jangan-jangan ini tuh apa ya? Apa cuman untuk kayak satelit mereka tuh kayak kerja, ibaratnya mungkin kalau di US tuh kayak NASA-nya gitu. Di bumi tuh mungkin NASA. Apa mereka tuh kayak gitu ya? Kok kayak lebih ke penelitian gitu loh. Oh, pas si pesawat yang UFO yang dari Admiral Byrd itu? Itu iya, tapi yang mereka tinggalin ini di planet yang aneh ini, kok kayaknya bukan itu tempat bukan tinggal. Civilization gitu. Iya. Feeling gue gitu juga, bisa jadi Kayaknya itu kayak mereka- tempat Mars. So that's why Iya, kayak markas nggak gitu loh. homogen. Paham nggak Bro Will? Iya, memang gak Jadi homogen. mereka itu tuh dari berbagai planet gugusan. Iya, kayaknya begitu deh. Itu teorinya lebih liar lagi, but I'm open to that. Gitu. Soalnya Ya, dia bisa pakai jadi, kan? seragam. Soalnya ada seragamnya. Oh, ada seragamnya. Uniform. Uniformnya Ada kayak gimana? uniformnya.
Aku kan lihat yang kayak bentuknya kayak sosis berurat itu kan. Kampret lah. Ini gimana jelasinnya ya? Soalnya bentuknya juga kayak gitu. Mana warnanya kayak bakso lagi. sorry tapi ini beneran lucu. Matanya satu kan? Iya, matanya Matanya satu. pipih pasti. Bukan bulat. Di sini lagi. Matanya. Ini biar dapat picture ya, sosis berurat, matanya gue merem biar nggak kelihatan matanya satu di sini pipih. Tensihan. Maksudnya kayak tensihan. Mata 3, tensihan. Enggak, matanya di depan gede. Pipih kan? Enggak, enggak. bulat. Oh, iya, iya. Matanya kayak gitu, terus ada apa hitam di tengahnya gitu. Ya, Iya, mereka kayak plankton. plankton. Mirip kayak planktonnya di SpongeBob itu loh. Tapi enggak sih. Iya, Plankton iya. masih lebih mulus kan, ini berurat. Kalau memang itu Dicuekin kita sekarang. feeling menurut gue itu emang kayak pangkalan aja sih, Bro Will. Iya, kayaknya lebih ke pangkalan gitu. Bukan civilization, karena mereka nggak homogen menurut gue. Tapi di dalam inti planet itu technically itu ya kalau lu nggak bilang civilization tapi itu apa stasiun? Coba lu cari lagi deh, Jess. Ada Star Lord nggak di sana? Nggak ada ya. Dia tahu-tahu aja ada Star Lord gitu kan. Kayaknya Atau enggak itu sih planet gitu. yang masih ini capable nih untuk dia kayak tengah. Kalau lu bilang kan kayak itu kayak bukan markas, apa sih jatuhnya? Kayaknya nggak berotasi deh. Seragamnya tuh Kalau gitu satelit dong. Satelit kan nggak berotasi. Emang semua satelit nggak berotasi ya? Enggak. Satelit Hampir itu nggak semuanya. berotasi. Orbital lock istilahnya. Iya. Nggak Kamu tahu, nanya kok seragamnya kita kan? bermain-main dengan sesuatu yang kita iya kenapa? Kita nggak expand Iya. kok expand sih? Expert. Kabo nanya seragamnya kan? Hmm. Seragamnya tuh dia mirip kayak baju polo gitu, tapi bahannya beda. Polo. Kok polo sih? Mirip kayak polo shirt gitu. Gue kira apa gitu, tameng atau apa gitu kan? Enggak. Armory gitu. Warnanya putih, nggak beneran. Putih, tapi putihnya bukan putih yang kayak di sini sih. Bukan putih-putih yang cewek-cewek suka black and white atau kita ke planet putih surf banget kali gitu. ini. Itu dia jualan distro gitu juga, ada polo ya kan. Biasanya pakai seragam juga, Jess. Enggak, ini aku lihat dari yang berurat itu. Yang berurat itu kan tangannya kecil kan? Apa mungkin karena dia tangannya kecil ya? Dia pokoknya pakai kayak baju kemeja pendekan begini ya. Terus kan ada Kok mereka- tangannya gitu. Lu ngeliat mereka pakai baju, Bro Will, bukan telanjang or something. Aku ngeliat mereka telanjang. Coba aja kau lihat. Gue salvo ke sesuatu yang lain. Apa? Yang berurat itu lagi. Bukan. Perutnya 2. Bukan. Oh, bukan. Ini gue mesti nanya sama saintis nih. Emang magnet ya, itu bisa jaraknya jauh banget. Pertanyaan gue aja abstrak. Tapi gue ngerasa pasirnya itu ada kayak magnetiknya. Tapi bukan besi. Aneh kan? It's like pasir coklat tapi kok bisa magnetik. What the hell is this, man? Bisa jadi. Kan gue bilang ada partikel-partikel tertentu di dalamnya. Nah, kesannya gue kalau ngeraba gitu dari vision itu kayak magnetik, tapi magnetik itu adalah salah satu mungkin bentuk communication jarak super ekstrim jauh. I have no idea, man. Coba deh lu, Bro Will, lu nge-scan lagi deh. Ini gue lagi nge-scan coy. Lu baca niat mereka. Niat mereka apa yang entah mereka Yang sekarang lagi ngumpul nih. Yang nyam gitu. Lucu ya bertahan soalnya. hidup kah, kerja kah, apa emang tujuannya, mungkin ya tujuannya apakah Penelitian mencari kalau dari yang aku rasain. pakai baju polo. Bener Kabo, tapi Tapi bahannya bahannya bukan bahan polo bukan kan. bahan polo, enggak pasti Damn, bentuknya. Bentuknya doang. Damn. Bentuknya. The UFO yang minggat itu nggak meneliti luar bumi kita. Inside our earth. Baru kerasa gue. Yang flea yang 2 biji terbang itu meneliti inside bumi kita, bukan surface. Mau apa ya? Pantesan nggak ada awak. Mau niatnya apa ya? Kayak drone gitu ya. Jatuhnya. Kalau nggak ada awak ya. Tapi kan awaknya katanya dikendalikannya di mana, Jess, tadi, Jess? Di planet itu atau di piramida? Nah. Magnet lagi. Kak Willy dulu. Siapa Mereka civilization yang udah menguasai teknologi magnet yang sampai ke level yang udah nggak tahu apa. Key-nya magnet, iya. Ada jawaban. Magnet itu dia kan berdasarkan medan magnet ya. Nah, influence-nya itu seberapa jauh? Infinite. Tapi berdasarkan jarak tentu ada decrease Power daya tarik. daya tariknya. Jadi kalau bisa di-extend, dia extend-nya bisa sampai infinitely. Kalau lu punya alat magnet yang super kuat,
Bisa aja sih. Nah si civilization ini nih atau nggak tau lah kelompok ini dia udah punya akses ke teknologi magnetik yang udah di luar kapabilitas manusia. Itu aja yang bisa gue bilang. Oh, gua tahu. Kita juga punya. Ada tahu. Tuh lagi ngetren banget sekarang. Apa? You like some magnetic. You. Emang lagi ngetren ya? Nah, ntar abis ini gue lihat, gue belum tahu. Yang itu gue belum tahu. Ini aku juga belum tahu. Aduh, dasar anak TikTok gua. Oke, terus yang jawab pertanyaan dari aku. Jadi yang ngendalin itu kamu lihat sebenarnya dari planet itu apa dari si piramid itu? Nah, itu juga yang aku lihat memang ada kayak SS. Tadi aku sempat dapat vision S. Begitu aku ngeliat yang UFO itu. As Lord S. of All. Bukan. Ice. Ice. Ice yang kayak di Antartika gitu. Terus ada piramid yang kemarin yang Kak Willy diserang. Tapi at the same time aku tuh tiba-tiba ngelihat kok ada yang bentuknya kayak Mr. Crab yang tadi aku bilang gitu kan. Matanya maksudnya. Abis itu ya udah sama vision Kak Will kita semakin menelusuri ini tuh asalnya dari mana, ya itu malah dari ke inti bumi. Tapi aku Inti sampai bumi. sekarang bukan inti bumi. Inti planetnya dia. Planet yang lain itu lah. Iya yang tadi itu. Makanya aku juga sebenarnya aku masih mencari juga sih. Dia tuh asalnya. Kalau gitu jawabannya Iya, bukan itu ada dari di mana? piramida itu dong. Loh, justru itu. Gua nggak yakin si piramida yang di Antartika itu dan si UFO yang kabur ini adalah satu spesies yang sama. Tapi kayak mereka tahu satu sama lain gitu loh. Itu maksudnya. Mereka tahu satu Bener. sama lain. Oh, lu mau lagi ke bumi nih. Sungkem dulu dong gitu kali ya. Kayak ibaratnya tuh salah satu yang mereka datengin di situ gitu. Yang piramida hitam Ya. itu. I see. That's not first time kali ya. Kalian ngerasa gak sih itu first time mereka ke bumi? Kayaknya enggak deh. Enggak. Definitely Enggak tahu di enggak bumi sih. ya, tapi bahwa civilization itu bisa terbang kemana-mana itu udah sering sih mereka. Iya. Oke. Mereka Tapi ternyata ada abstrak. Mereka bukan hit free. Hit free itu maksudnya? Anjir, ini abstrak apa lagi? Hit free itu belum bebas dari yang namanya menghasilkan panas. Jadi ada abstrak kayak teknologi mereka nih sekencang apapun, sehebat apapun magnetisismnya, mereka masih punya limbah panas. Gue gak ngerti ya. Kayak ada abstrak bahwa teknologi yang makin maju itu, makin super maju, lu gak bisa menghasilkan panas sama sekali. Karena panas itu kan friction. Artinya kesannya kayak masih kuno teknologinya kalau lu menghasilkan panas. That's why di UFO yang kabur itu gue masih kecium bau api. Kayak bau panas. Sorry bau kalau terlalu abstrak. Tapi ada abstrak dari pemahaman gak tahu kebukanan atau higher self gue. Semakin canggih civilization, lu semakin gak ada jejak. Termasuk gak ada jejak heat, panas, gak ada jejak karbon, gak ada jejak apapun. Nah si yang pemilik UFO ini magnetisismnya udah canggih banget. Tapi gak bisa lepas dari panas. Jadi kemana-mana dia kayak ada jejak panas Lu gitu mau loh. coba nanya sama GR, Arka tentang Orang gue nanya si siapa Admiral Bert aja gue gak dijawab sama GR. Cuma dibantu doang. apa karena ini rahasia yang mereka nggak mau ngasih tahu? belum Jatuhnya sih. manusia. Kalau ke Arka sih aku belum nanya. Soal alien, makhluk lain luar angkasa, coba tanya deh ke siapa yang lagi kosong. Hai Legion, kamu tahu nggak ada alien di bumi? Pengen tahu aja kan, kita selama ini belum pernah nanya kan sudut pandang mereka tentang alien. Taunya jin doang ya. Kalau nggak iblis aja yang kita tanyain. Alien. Gimana Jess? Nah, Your turn deh, it's your, coba. it's your time. Mereka adalah sekelompok Ini dari siapa nih? Legion. Heeh. Mereka adalah sekelompok kayak dia kayak mirip kayak manusia gitu, tapi berbeda. Maksudnya gimana Legend? I don't know, jangan nanya, maksudnya jangan nanya aku coba ya. Legion, maksud kamu gimana? Dia bilang mereka adalah sekelompok manusia yang memang berbeda. Sekelompok manusia yang berbeda. Manusia atau makhluk hidup? Kok Legion ngomongnya manusia ya? Mungkin maksud Legion anything humanoid itu bentuknya. Yang physically maksudnya kali. That's human gitu. Gue coba bersila deh. Coba kamu Legion, aku GR ya. Karena mereka kalau di Oh, bukan. Ya istilahnya makhluk 4 dimension lah, ya kan ya. 4 dimension apa 3D ya? 3D lah. Kayak kita kan physically.
Physical di kutub selatan yang kamu tahu ada apa aja sih yang paling oke? Terus dia ketawa gitu kayak kayak gitu. Kan kalian sudah tahu gitu lagi. Banyak, mau mulai dari mana? Anjay. Boleh dari yang paling kecil mungkin. Di sana ada apa? Sampai bilang binatang, hewan tak pites nih, Legend. Eksperimen manusia ada. Wow. Nah, Willy menemukan vision ada mamut, binatang purba. Apakah itu benar apa Willy lagi halu? Aku barusan dikasih vision ya sama Legion ya. Ada sosok wanita. Rambutnya coklat. Telanjang. Dia bawa kayak sejenis kain warna hitam. Dia jalan tapi sambil nyeret. Wanita ini minta pertolongan tapi literally nggak ada human di situ. Ya wanita ini korban. Korban apaan? Korban eksperimen. Korban eksperimen. Nggak pakai baju. Di sana minus 90 derajat loh. Nggak pakai baju terus dia kayak gini. Dia kayak keluar terus dia kayak gini. Terus meninggal. Sedikit out of topic ya. Kan kita mau bahas banyak tuh tentang Antartika ini. Enggak, tadi kan kemarin gua sama Jesslyn habisin energi buat iseng Alaska. ngelihat Krakatau, Alaska, Antartika dan yang lain-lain kan. Di Alaska itu gue langsung dapat abstrak banyak banget arwah, dan beberapa arwah itu arwah yang dibuang. Arwah yang dibuang itu maksudnya tadinya manusia hasil eksperimen. Nah gue nggak tahu hasil eksperimen sosial, hasil eksperimen laboratorium, genetika atau sains, gue nggak tahu. Tapi salah satunya banyak. genetika, Willy. Iya, itu di Alaska. Nah, Itu kalau yang di bawah, selain itu apa lagi Legend? selain itu. Yang paling oke-nya lah sekarang. Mereka eksperimen tumbuhan juga. Jadi tumbuhan yang bisa, sorry ya, aku soalnya apa sih, kepecahkan. Jadi kayak yang satu aku masih kehubungan sama planet itu, yang satu jadi kayak aku punya koneksi tuh nggak 100%. Iya kayak split gitu loh, kayak. Terus. Aku ngelihat dia bentuknya mirip kayak brokoli, tapi bukan brokoli definitely. Bentuknya dia agak besar. Pokoknya mau coba ditanam gitu di situ. Biar istilahnya kalau itu berhasil ditanam tandanya bisa ada kehidupan gitu. Di dekat pangkalan situlah. Ya, yang kuat dengan cuaca dingin. cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Tapi yang paling menohoknya apa di sana, Legend? Markas iblis, markas elit global. Jadi ada alien gitu, ukurannya besar banget. Ada cewek manusia telanjang lagi. Terus kayak disuruh kelamin si alien, disuruh masuk ke mulutnya cewek itu. Mulut, bukan bagian bawah, bukan bagian vital. Mulut, terus maksudnya mau dieksperimen kayak ini tuh. Kencangan ngomongnya. Oh, kayak yang di film, di kartun-kartun itu. Aku udah bingung Kabo. Aku udah bingung kenapa visionnya kayak gini. Tapi itu yang Legend kasih kayak gitu. Soal binatang gimana? Binatang purba ada di sana, Legend. Daripada binatang purba, lebih ke yang mereka buat melalui eksperimen kayak DNA apa biologi yang something like that. Kok di sana sih? Iya ya, biar rahasia banget kali. Pengembangan virus di sana lagi jangan. Enggak juga ya. Jadi alien yang gede itu tuh ternyata memang, sorry aku ralat, yang cewek tadi itu bukan untuk dieksperimen ceweknya, tapi lebih ke eksperimen aliennya. Terus entah dari urin apa dari saus merah atau cairan aliennya, ya itu kayak udah banyak suntikan gitu loh Kabo. Si aliennya. Jadi eksperimen alien ada di sana juga. Yang eksperimen manusia kan? I don't know. Lah, kayaknya lebih ke manusia sih. Jujur gue ngerasa iya. Jadi bukan aliennya nyulik manusia terus dibawa ke sana. Aliennya tapi aliennya di eksperimen sama ingat manusia. kita episode Pentagon kan? Iya. Kan aliennya yang di Iya. Maksud gue gitu. Aliennya Yang di eksperimen. Kenapa? Tapi eksperimen manusia juga ada. Yang jahat nih manusia, Bo. Yang jahat manusia. Jadi manusia ke manusia dan manusia ke alien. Yang alien yang di planet yang kayak semangka tadi, bukan semangka, yang es semangka tadi, itu gue nggak berasa jahat. Nanti gue kasih tahu apa hasil penemuan gue dengan GR, gue nanya-nanya setelah Jesslyn.
Ini aliennya gede banget, bentuknya udah gak karu-karuan. Warnanya tuh agak kayak ke pink-pinkan, kayak mirip kayak babi, warna kulitnya. Terus ada merah-merahnya gitu. Aku juga nggak tahu itu skinnya atau apa. Ya dia ngambil dari situ. Itu ya. untuk jadi virus gitu. Salah satunya. Aku yang nanya ya ke Legion ya. Legion, bener nggak yang alien pink itu justru mulai kehilangan daya hidup di planet bumi karena infrared radiasi mataharinya itu berkurang. Dia malah terkena radiasi matahari malah survive. Iya, dia memang makin lama kayak kesadarannya makin ya gitulah. Ini alien emang udah nggak sehat sih, bener-bener nggak Bukan sehat banget. logikanya ya, logika manusia bumi, Bo. Harusnya terkena makhluk biologi terkena radiasi matahari ya lu makin mati dong. Ini kebalikan, si alien pink ini justru lu harus di outer space, kena langsung infrared, ultraviolet, semua radiasi matahari kayak Superman. Dia survive. Betul. Dia begitu di bumi kan kehalang atmosfer dan yang lain-lain, reduce down infrared, ultraviolet kan, degradation. Betul. Aneh, abstraknya aneh. Itu yang gue dapet. Ini gede banget nih aliennya. Gedenya segimana sih, Jess? Aduh, dia tuh gemuk banget ya Kabo ya, gemuk banget. Terus Tinggi 2 meter ke atas. Tinggi banget. Aku nggak tahu ini tingginya berapa meter. Gede emang, gede banget. Terus orang-orang kaya gitu ya, datang gitu, mungkin beberapa bulan sekali gitu buat ngelihat kayak wah gitu, kayak ngelihat akuarium gitu. Kamu gimana sih kayak gitu? SeaWorld. Kayak ngeliat SeaWorld gitu. Orang-orang kaya ini, soalnya aku lihat dari berpakaiannya ada orang bule cewek gitu sama suaminya gitu. Ada lagi, Legion. Markas iblis nggak ada? Itu yang paling gila. Yang di piramid itu ya, Legion. Yang waktu dulu kita datang. Legion japri ke gue. Aku sih tidak mau kesana lagi kalau kalian belum benar-benar siap katanya. Dan iblis itu, aku tuh dapat dapat vision lagi dari Legion ya. Jadi ini iblis, misalnya dia segerombolan piramid ini, segerombolan iblis di dalam piramid ini, mereka tuh bikin perjanjian sama manusia-manusia kaya itu loh, dan turun temurun sifatnya. Jadi terjaga ya. Iya, terjaga banget. Aku lihat ini iblisnya, mereka kayak mancarin perjanjian ke manusia gitu. Bentuknya kayak bener-bener kayak star gitu. Apa jangan-jangan pentagram filosofinya dari sana? Nggak tahu juga. Apa bro? Legion, aku nggak tahu Legion ini dari kamu atau dari campuran kamu dan GR. Barusan ada yang ngasih tahu nggak? Kenapa? Sebentar, aduh tadi apa? Intinya aku bocorin rahasia ya. Kenapa tidak ada eksperimen yang berhasil keluar? Kalian tidak pernah melihat monster ataupun yang heboh banget. Itu intervensi kubu kanan. Maksudnya? Kubu kanan tuh gue ngerasa, oke, sekarang udah mulai kemana-mana, tapi please hear me out. Kubu kanan tuh gak mencakup cuma Grim Reaper, Arka, malaikat doang. Aliens pun ada yang kubu kanan. Jadi gue yakin kita nih bumi ya, diawasi oleh berbagai tetangga universe yang ngawasin ini bumi nih gak boleh diintervensi, tapi juga gak boleh dibiarin yang kacau-kacau itu bereksperimen seenak jidat. Guardian Galaxy is real, guys. Ya itu betul kata Legion. Legion, kamu ngomong gitu nggak? Itu memang kubu kanan. Kayak ada polisi Interpol, polisi Interpolnya luar angkasa ya, galaksi lah ya. Ini kata GR nih, sudah didesain oleh kubu kanan, dipikir banget dan desain Tuhan yang luar biasa. Inkompatibilitas bioenergy signature human dengan alien. Mau seperti apapun, tapi tetap saja manusia mencobanya katanya. Terus emang daerah-daerah itu memang dicap kata Legion. Jadi untuk orang yang bisa melintas ke sana hanya memang benar sih seperti yang diberitakan, memang hanya ke daerah-daerah tertentu aja Kabu. Nah, yang daerah yang ibaratnya pangkalan terlarang itu benar-benar nggak bisa diakses sama orang biasa kayak kita sih. Itu yang Little Dan America itu kayaknya fisik deh ini Kabu. Apanya? Ya, gue setuju. Yang ini fisik. Yang pangkalan ini fisik Kabu, pangkalannya. Little America.
Bukan apa yang beda lagi? piramid Bukan. maksud kamu, Jess? Piramid Ya, piramid yang kita lihat tuh kayaknya fisik. kayaknya fisik deh ini. Sama ini loh Kawil, entah ya pangkalan yang itu tuh yang Legion bilang itu ada di mana. Jadi dalam piramid itu Legion ada. gini, Iya. gitu. Kalau gua nggak salah ya, Legion ngasih tunjuk kan ada Western, ada Mm-mm. Central, ada Mm-mm. Eastern. Western atas dikit. Anjing ada yang gebrak. Ada yang kayak marah. Siapa tuh barusan? Kalau nggak mau berhubungan sama yang kemarin, mendingan kalian keluar dari situ deh. Jangan ATI lagi. Ah, kita kayak TI. Aku agak ATI memang. Waduh. Tarik diri, Jess. Aku penasaran sama pangkalannya yang itu yang ada cewek telanjang keluar terus kayak begini, terus akhirnya meninggal gitu. Ya, since lu pengen meneliti kan apa yang dilihat Admiral Byrd, ya kita kemana-mana akhirnya visionnya. Nikmatilah ini kemana-mananya kita. Nah, sekarang jawaban dari lu. Oke. Gue tadi dibantu GR. Entah gue salah atau enggak, udahlah gue spill it out. Kalau menurut GR, itu tuh bangsa civilization yang planet semangka tadi itu cara nyebutnya lebih ke arah kayak Sartar, SARTAR. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Ya, it's just a name kan. Terus gue bilang, apa yang mereka cari? Terus si GR bilang, property magnetism di planet Earth. Gue bilang, lah emang mereka nggak bisa nyari di planeta sendiri? Planeta dying. Terus gue bilang, terus kenapa mesti nyari ke bumi? Gue bilang, gue kan mikirnya yang namanya magnet kan harus ada unsur logam. Ini pikiran gue yang sederhana ya. Logam, besi, listrik, yang kayak gitu-gitu ya. Terus GR bilang, kalau cuma hanya dari logam, besi, dan ini gue bisa salah. Scientist boleh bilang gue nggak ngerti, emang gue nggak ngerti. Ini gue cuma dapat dari vision. GR bilang, kalau magnetism itu cuma hanya ada dari logam, besi, dan kayak gitu-gitu, kenapa gelombang magnetik pengelindung bumi itu sekuat itu? Artinya kayaknya the whole planet Earth itu punya magnetism yang kita belum nguasain aja. Dan tunggu dulu, kata GR, itu tidak akan berhenti bekerja selama planet itu hidup dan punya sumber panas, kata GR. Sumber panas mereka sudah nggak ada. Sumber panas si civilization itu. Makanya planet bumi kita sumber panas masih ada kan. Makanya si UFO yang gue bilang tadi kabur itu, dia menelitinya ke dalam bumi. Jadi kayaknya they are dying sebenarnya. Si civilization itu, mereka nyari property magnetism dari berbagai planet, uji coba eksperimen gitu loh, kayak mana yang paling bagus untuk maybe heat resources mereka. Dan kata si GR, seperti yang kamu lihat nih, mereka belum bisa lepas dari heat kan. Artinya memang teknologi magnetism mereka sudah sangat amat canggih, namun mereka belum bisa lepas dari yang namanya heat source. Mereka masih membutuhkan panas katanya. Sama ada pembuatan vaksin juga di situ. Vaksin AstraZeneca. Nggak tahu vaksinnya apa. Tapi ngomongin soal metode magnetik ya. Kenapa siapa alien itu ke kutub selatan? Lah, kan kutub utara, kutub selatan sumbernya magnet. So that's why kompas ada kan. Itu kan mereka menuju ke utara dan selatan. Terus gue nanya lagi kayaknya namanya North Pole and South Pole. Iya. Terus gue sebelum gue lupa, gue ngomong lagi. Gue nanya ke GR, emang itu diperbolehkan ya oleh dewan-dewan kubu kanan? GR bilang, kamu tahu sendiri kan betapa luar biasanya toleransi dan kasih dari, ya kamu menyebut Tuhan, tapi kami menyebutnya higher entity yang menguasai jagat raya ini. Diperbolehkan sampai batas tertentu. Makanya gue bilang lebih jahat manusia eksperimen sama alien daripada alien yang planet semangka itu sendiri. Bener. Makanya si Admiral Byrd nggak diserang. Nggak berasa jahat kan yang dua UFO itu kan? Nggak. Cuma mereka panik aja. Aduh, moga-moga nggak ketahuan nih sama manusia bumi dan nggak bisa dikejar gitu. Mereka cuma panik itu doang. Tapi mereka nggak ada maksud jahat. Mereka cuma pengen nyari properti tanah lah, logam, mineral apapun di bumi kita yang menurut mereka komposisi, nggak ngerti lah gue, yang menurut mereka algoritma magnetnya tuh paling tepat untuk resources mereka gitu loh. Kalau mereka nyari sumber tenaga uranium bisa diambil kan? Ya mana gue ngerti, gue bukan scientist. Iya, kita bukan. Gitu. Iya.
Wow, halus sekali konten kita hari ini. Aduh, halu Ya, banget sih lu yang kesannya. mau lu ya kita Iya, iya, ngecek iya, Admiral iya, Byrd, iya, jadi iya, ya kita iya. ngelihatnya begini. Wow, tapi panjang sih. Gimana? Ada tambahan lagi? Apa I think it's enough? Mereka tidak akan mengganggu kalian kok. Yang apa alien planet Oh enggak, semangka alien itu itu enggak berasa Ada jahat yang sih. Kalau alien yang ingin memang konsepnya beda. Oh, dalam oh artian- ya, untung lu nanya gitu. Terus gue bilang, emang kalian para GR nggak bisa intervensi ya kalau terjadi pelanggaran oleh alien lain? Dengan tegas GR bilang, kami dibatasi tugasnya untuk tata traffic manajemen soul human. Ketika ada alien yang lain yang kurang ajar, misalnya ibaratnya kayak ngelanggar batas, pasti yang akan menindak balik another alien juga. So I think istilah ya Guardian of the Galaxy mungkin real deh. Kita nggak pernah lihat aja. Antara lain bangsa Pleiadian kalau menurut beberapa artikel itu kan kayak human dipercaya tapi kok kayak bukan human. Itu ngawasin kita sebenarnya. Masih connect sama Legend gak? Oke. Masih sih. Legend pengen tanya, terdapat kabar atau rumor tentang bangsa Aryan, bangsa yang advance di Kutub Selatan, itu ada nggak? Yang apa itu alien? Jangan-jangan bukan human. Itu sebenarnya bangsa yang dipilih sama human itu sendiri. Nggak tahu, ini dari dia loh ya. Maksudnya? That's human or alien? Give me some information juga, Legend. Itu sebenarnya fantasi dari manusia yang ingin manusia yang benar-benar sempurna. Itulah, terciptalah itu. Tapi dari zaman dulu apa baru pas teknologi tinggi ini? Terutama si kumis imut itulah. Jadi Jadi bangsa Aryan itu sebenarnya nggak ada, tapi mereka Jadi, buat. Si kumis imut itu, ini aku dengar dari Legend ya. Hmm. Terserah deh ya. Ini kesannya halu banget tapi bodo amat. Si kumis imut itu pengen bikin kayak satu pasukan yang bener-bener di mana tuh semuanya cakep gitu. Semuanya cakep, semuanya advance, semuanya pinter. Nah, yang dia sebut sebagai bangsa ini. Itu sebenarnya ya mau-maunya dia aja, dia memang mencari kayak Jadi, gitu. Tapi sebenarnya itu ya human juga. mari kita berhaluria ya. Ah. GR-nya Legend, GR ikut nimbrung boleh. Boleh. GR bilang ke Legend, manusia seperti itu sudah pernah ada kawanku sekitar 2 miliar tahun lalu di bumi. Jadi si AHA ini itu banyak dapet, kita harus kontenin AHA sih definitely. Banyak dapet pengetahuan dari si kubu kiri. Tapi sebenarnya tuh dia punya brain itu tuh sampai kayak dikacauin. Makanya ini tuh tercipta NZ. Kenapa? Dan sampai bisa kayak memimpin dunia sampai segitunya. NZ tuh bukan New Zealand ya guys. NZ yang dipimpin sama Jerman, sama si kumis imut waktu itu. Nah, itu karena kubu kiri yang udah kasih tahu info-info ke si kumis imut ini. Tapi kumis imut ini bener-bener kayak wah gitu, kayak dia mesmerize dengan pengetahuannya. Nah, dia melancarkan segala aksi sampai membabi buta, mengakhiri hidup nyawa banyak orang, termasuk even di negara-negaranya sendiri. Aku boleh tanya nggak sama tim kreatif? Soalnya ini Legend ada bilang bahkan kumis imut itu juga nggak pandang bulu sama bayi. Jujur aja, aku tahu kumis imut itu orangnya kejam, tapi tidak segila itu. Iya, aku Ternyata gila. gak nyangka ini parah banget. Kumis imut itu parah banget. Kumis imut. Boleh tuh nanti kita telaah tuh. That's Rohnya why. ada di mana? Iya, parah banget. Gimana bro? Lu dapat apa lo? Tadi si GR bilang ke Legend kayak, kawanku, manusia perfect yang seperti itu sudah pernah ada di planet ini sekitar 2 miliar tahun lalu. Tapi gue gak ngerti maksudnya apa gitu loh, manusia atau apa. Like literally yang manusia tuh kita ya memang belum lama. Tapi aduh, ini gue gabungin sama pengetahuan gue dari berbagai konspirasi ya. Kan bumi dia percaya usianya 4 miliar tahun lah, 4 sampai 5 miliar. Manusia purba aja baru berapa ratus ribu tahun sih, Bo? Paling 300 ribu tahun kan.
peradaban tertua ya let's say Gunung Padang itu pun 12.000 tahun kan. Lu gila, miliaran tahun ini apaan, gak ada yang tahu sama sekali. Nah disinilah muncul teori-teori konspirasi, dan banyak antara lain dipercaya bahwa manusia dulu pernah mencapai kejayaannya juga yang disebut dengan Atlantis, lalu kiamat, whatever gitu loh. Gua gak tahu kebenarannya sampai mana, tapi ini baru kepercayaan ya. Gue percaya kayaknya nggak mungkin selama 5 miliar tahun bumi terbentuk baru ada manusia di sini dan kita mencapai puncaknya di tahun 2024. Gue rasa enggak deh. Gue rasa cyclical nih. Oh ya, 5 cycle kiamat yang kita nih di era yang sekarang, kalau emang terjadi kiamat lagi, kiamat cycle ke-6. Tetapi nggak dijelasin kan 5 kali kiamat itu ada makhluk apa kan? Yang dijelasin cuma dinosaurus, which is puluhan juta tahun lalu. Kalau jengking ya gitu-gitu. Ya. Tapi kalau di kitab Al-Quran, kalau di agama gue memang dituliskan dulu jin. Ya, bisa aja 2 miliar tahun lalu yang dimaksud GR jin, bisa jadi, gue nggak tahu. Bisa jadi. Gue nggak tahu, Bo. Jin duluan, maksudnya dan human. Ingat gak di anomali kan gue nanya jin, kalian tuh apa sih? Dia bilang kami sebenarnya manusia. Kalian, maksudnya kalianlah manusia generasi 2 gitu sebenarnya. Belijen juga ada nambahin, makanya waktu saat itu kenapa si kumis imut ini jadi incaran para kubu kiri untuk sign kontrak di mana-mana. Jadi walaupun dia tuh udah sign kontrak sama si S, tapi apa ya, banyak banget demon-demon lain tuh yang kepengen banget juga untuk sign kontrak sama si kumis imut ini, karena kumis imut ini bener-bener wah suatu penghargaan deh gitu kalau bisa dapat si kumis imut. Kayaknya menarik sih. Oke, let's see lah. Please, ini harus dikontenin sih. Gua nggak tahu akan ada di mana. Jadi kita ada planning juga lah bersama Noise juga, nanti ada planning juga di YouTube Premium. Ya, tapi kita fokus ke series Antartika dulu lah mungkin ya. Baru kita ke situ. Tapi itu jadi waiting list kita. Ya, waiting list kita. Tapi nggak mungkin kita taruh di YouTube reguler. Terus katanya Legion. Terus katanya Legion. Malah bisa kena blok kayak IG-nya DA tuh udah nggak bisa live lagi. Kenapa kita nggak pernah live IG? Gara-gara udah kena peringatan ya dari IG, dari Instagram, dari Facebook ya, secara nggak langsungan, bahwa ya kita karena sempat tuh dulu ex member kita ya nganalisis karakter dari si kumis manja. Kumis manja. Kumis imut, kumis manja. Kapan? Ada. Itu ke take down, dan ya udah sampai sekarang gua nggak ngerti, nggak bisa di emailin. Jadi sensitif banget tuh. Jangan sampai YouTube kita kena juga dah. Jatuhnya kena shadow ban itu jatuhnya. Terus bisa dibalikin lagi nggak? Yang Instagramnya DA? Bisa. Tapi ya gitu, nggak bisa IG live. Wow, jadi kemana-mana ya. Tapi seru banget sih. So, gimana, cukup enough? Gue rasa cukup dulu deh daripada kemana-mana. Iya, makanya gue bilang enough. Udah tolong banget. Daripada kemana-mana. Kita langsung kesimpulan aja ya. Kesimpulan yang nggak ada kesimpulannya. Let's go. Ya oke guys, ini konten kita dengan formasi baru bertiga yang terlama guys. Iya. Selain terlama juga aku ngerasa ini terbingung kemana-mana, tapi ya terseru juga karena sih. Banyak info gitu. Walaupun kayak kesannya halu, tapi entah kenapa kayak connecting the dots aja gitu. Ya gue percaya sih, terserah ya kalau kata orang alien itu mereka nggak percaya alien atau apa gitu kan. Tapi gue yakin makhluk hidup di luar bumi ataupun makhluk hidup di bumi yang bukan human, gue yakin ada sih. Nggak mungkin nggak ada. Karena gue yakin di luar sana teknologi gini deh, bayangin aja. Lu ngerasa gak sih di era tahun 2000 sampai 2024 perkembangan teknologinya tuh gila-gilaan banget. Gue gak tahu itu lagi kebuka. Intinya kunci apa yang kebuka kan gue gak tahu. Kayak dulu mungkin revolusi industri karena adanya ditemukannya listrik. Ya kan, ditemukannya apa. Nah gue gak tahu nih ditemukannya apa nih. Sampai menurut gue nih nanti di tahun 2050 juga gue yakin teknologi udah makin advance banget. Percaya gak lu? Gue yakin bener tuh handphone nggak perlu handphone lagi, udah tinggal pakai kacamata atau apa udah ada, atau chip ada dinempel di kepala. Gue yakin ada aja nanti di 2050-an. Terus handphone di-charge dalam waktu 10 menit full bisa aja. Semenit bisa jadi atau enggak baterainya panjang atau apa, gue nggak ngerti gitu kan. Gue yakin berurat, bertelur. Oke. 2 lagi. Nah terus ya poinnya gue yakin di sana ada lah ya kan. Dan
ternyata di Admiral Byrd ini kita temukan adalah mungkin kisah-kisahnya yang diary-nya itu dan lain adalah hoax kali ya, penambahan atau enggak ya bumbu-bumbu lah para geeks conspiration itu untuk menambah tentang konspirasinya ini, saling cocok logi lah bahasanya. Tapi yang menurut kita, menurut sudut pandang detektif astral, yang lainnya cuma hiperbola aja. Yang real itu adalah ketika dia memang menemukan alien itu ya. Itu memori yang sangat teringat jelas. Dia nggak lihat bentuk Bukan aliennya, alien. Ya, sorry, lebih ke maksudnya UFO. Ya. Iya. Tapi itu kan menjadi sebuah petanda aja, maksudnya kayak gong juga. Oh oke, ternyata dia benar gitu. Tapi dia pikir ya itu negara lain gitu. Iya. Jadi bukan Tapi pas dia ngelapor ke Amerika, sebenarnya Amerikanya udah tahu kali. Oh itu mah tetangga sebelah gitu kan. Ya who knows, beberapa elit global lah yang tahu. Ya terlalu pusing lah ngebahas elit global. Kita sehari-hari cuma makan somai sama bakso depan rumah, tiba-tiba mikirin wow di sana ada alien gitu kan. Ya udah jadi teman kita makan bakso aja nih. Dan aliennya tadi beruratnya kayak, terus warnanya warna bakso lagi. Beneran coklat begitu Kak Bu. Iya. Coba kamu lihat lagi deh, lebih deep lagi. Ada tetelannya nggak di situ? Adanya mata Kak Bu sama baju polo. Anjing sih, itu baju polo anjing sih. Itu anjing sih. Tapi bahannya bukan bahan baju polo. Enggak. Bahannya aku nggak tahu bahan apa, kayak aneh gitu. Intinya like Bingung. uniform lah. Iya, mirip kayak gitu. Nah, oke, itu mungkin ada kesimpulan dari gue deh. Konten kita yang panjang kali ini. Bro Will, lu ada tambahan? Ada si GR tadi, dia kayak megang sabit terus sambil ngeliatin si planet semangka. Dia GR ngasih message ke gua, bahasa Inggris aja ya. They are really running low on resources katanya. Semoga mereka bisa menjalani ini. Terus dia bilang, kalian manusia tidak tahu betapa beruntungnya kalian dengan planet kalian gitu. Dalam banget sih. Bener sih. Ibaratnya itu alien lain struggling sampai ke planet tetangga, ke galaksi tetangga untuk nyari sumber daya baru. Kita sumber daya sendiri aja udah di Betul. Setuju. Gitulah. Kita kali ya mentok-mentoknya ya kalau kelaparan atau nyari makan ke galaksi Bekasi doang kali. Nah di Bekasi itu ada komplek galaksi. Nah itu enak tuh di sana. Mau agak jauh dikit ke Galaxy Mall Surabaya ya. Nah benar, setuju. Cakep. Boleh. Dasar manusia. Kalau kamu Jas, kesimpulannya? Ya mungkin teman-teman nganggapnya ini super halu ya. Aku pun juga sampai kayak unbelievable aja gitu ngelihatnya. Tapi ya apa yang baik gitu, yang bagus di konten kita ya teman-teman ambil aja. Apa yang jelek di konten kita ya jangan diambil gitu aja sih pesan aku. Kenapa kamu? Gak tahu, gue bingung aja. Tapi ya balik lagi sih. Tapi ya this is DA yang kalian mau kan, mencari konspirasi, memecahkan konspirasi, mencari suatu hal yang memang misterius, bukan yang kemarin-kemarin lagi mungkin kayak kasus pembunuh ya, penghabisan nyawa atau apa gitu kan yang unik-unik. Ya ini yang kalian mau. Semoga kalian nikmati, dan kalau dianggap halu atau apa ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kesannya tuh kita kemana-mana karena kita dapat visionnya sepotong-sepotong. Oke, mungkin ini aku jelasin sedikit boleh ya Kak Bo ya. Ini lebih ke metode kita sih. Kalau untuk kita tuh ngelihat vision, kita nggak bisa maksain. Jadi misalnya nih ada satu benda, ya ini misalnya benda ini, let's say ini UFO gitu. Kalau kita cuma ngelihat luarnya doang, terus kita kayak nggak bisa, kita belum bukan nggak bisa, kita belum ngelihat dalamnya, ya kita nggak bisa paksa-paksain kayak dalamnya gimana gitu. Kecuali kayak memang kita mau ngelihat dan itu bisa, ya udah kita akan bilang. Tapi bisa jadi yang kita lihat tuh luarnya doang, kita dalamnya kita tuh nggak dikasih lihat. Maksudnya belum dikasih lihat, tapi tiba-tiba udah ngelihat ke vision yang lain gitu. Kayak misalnya kok tiba-tiba aku nyium, misalnya kayak Kak Willy tadi bilang nyium bau kayak api ya gitu. Terus udah gitu misalnya aku tiba-tiba ngelihat lagi, kok aku dapat vision Mr. Crab gitu misalnya, tapi bukan Mr. Crab, cuman ininya doang. Terus lain lagi, nanti lain lagi tiba-tiba ngelihat vision kayak Antartika, nah kayak gitu. Nah itu biasa tugas kita untuk ngejahit. Jadi vision itu memang agak sulit dipaksakan. Agak randomly ya. Takutnya kalau dipaksain, betul. Takutnya kalau dipaksain malah jadinya tuh kayak ngadi-ngadi gitu loh kamu. Berfantasi. Iya, takutnya begitu. Karena kecampur dengan memori kita masa kecil juga. Begitu. Imajinasi. Memang aku pun lebih percaya vision yang datang langsung. Itu lebih real. Iya, biasanya lebih yang real. Spontan gitu ya. Iya, yang spontan gitu. Dan sometimes vision pun juga kadang-kadang membingungkan. Itu tuh terjadinya present time
atau kadang-kadang Pastime. terjadinya past. Oh tapi kalau past, misalnya kalau dari baju kadang-kadang kita bisa ngira-ngira dari zaman gitu ya, perabotan apa kita kadang-kadang kita bisa ngira-ngira. Tapi untuk exact angkanya berapa itu kita bingung, kita nggak tahu. Atau misalnya present sama future itu kadang-kadang suka kebalik-balik juga. Jadi vision itu kita tuh kadang-kadang kita nggak bisa tahu itu tuh waktunya masa depan atau ini. Nantilah kita buat konten khususnya ya. Iya. Tentang metode kita, WD. Nah, mungkin balik lagi ya ke kesimpulan terakhir. Intinya ini adalah series Antartika, masih banyak, ini baru sepercik Antartika yang kita teliti, kita research ya kan dengan metode astral dalam artian supranatural ya. Karena kita ketidakbermampuan untuk dari segi physically melakukan penelitian kayak gitu kan, ya inilah yang kita bisa. Dan ya udah, ini adalah keunikan dari Detektif Astral sendiri. Dan mungkin kalian punya, ayo dong coba dong teliti teori konspirasi di Antartika yang ini, langsung aja komen di bawah ya kan. Dan pastinya di akhir episode kita bakal menuju ke bos utamanya, yaitu ke piramida. Tapi itu dia, balik lagi katanya legend, aku tidak akan mau ikut kalau kalian belum benar-benar siap. Ya kita siapin dulu deh ya, karena perjalanan masih panjang. So itu aja. Ada lagi tambahin? Iya, thank you juga terhadap teman-teman Astral yang udah ngebantu. Thank you. Harus. Kalau enggak capek. Iya. Oke, kali thank you gitu aja. Semoga kalian suka dengan 2 konten kita kali ini di Antartika dan terutama di Admiral Byrd sendiri. Dukung series kita nih, salah satu konsep biar kita tuh nggak loncat-loncat kontennya. Jadi kita pengen fokus. Oke, kita research Antartika dulu. Dan kita nggak tahu nanti next time kita mau research apa lagi. Karena biar kelihatan benang merahnya. Jadi kalian mendapatkan informasi atau hiburannya itu nggak setengah-setengah. Oke, so kalau gitu aja sih dari gue. Terima kasih Bro Willy, terima kasih Jesselyn, terima kasih buat semuanya The Clients dan para penonton dan juga para konspirasi geeks di luar sana yang penasaran dengan Admiral. Mungkin gue bisa memberikan sebuah kesimpulan terakhir bahwa kasus dari Admiral Byrd ini tentang konspirasi dan teorinya beberapa persen mungkin adalah sebuah hoax atau karangan ataupun hiperbola. Tapi dalam pertualangannya dia ada realnya juga, walaupun memang tidak sehiperbola itu. Bisa jadi mungkin itu adalah informasi-informasi yang ditemukan dari yang lain, disambung-sambungin terus masuk ke sini. Bisa jadi kita menemukan juga loh si savana itu loh, savana hijau ataupun mamo tadi atau lain-lain. Ya nggak sih? Kita tunggu aja untuk perjalanan episode Antartika Detektif Astral selanjutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, juga subscribe. Dan salam Detektif Astral, menguakal misterius dengan cara khusus. Admiral Byrd, case close. Sampai jumpa. UFO terbang.